Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian hari ini? Senang sekali karena kita dapat jumpa lagi dalam YouTube channel Sekarang Waktunya. Hari ini kita ada di episode ke-9. Dan bagi kalian yang mungkin belum menyaksikan episode ke-8, perbincangan saya dengan Penatua Rinaldo Mema, Kakak Inal, ya, tentang bagaimana pelayanan di Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, KPRS Gemim. Gemim adalah singkatan dari Gereja Masih Injili di Minahasa. Kalian dapat menyaksikan video selengkapnya di channel YouTube ini. Nah, hari ini guys, ada informasi menarik yang saya kutip dari Sona, Banten. Kalian bisa mencarinya di Google, bahwa per Rabu 4 Agustus 2021, untuk kasus COVID-19 dicatatkan penambahan 2.981 kasus. Nah, ini membuat hati kita deg-degan, membuat kita ketakutan, tapi jangan kita takut ya. Jangan takut teman-teman, karena ada kabar gembira bahwa kasus sembuh per hari ini itu ada di angka 2.471 pasien ya. Jadi walaupun ada peningkatan penambahan jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta, tapi juga angka yang sembuh ini lumayan signifikan tinggi. Sekali lagi, angka pasien sembuh per hari ini, hari Rabu 4 Agustus 2021, itu ada 2.471 sembuh. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, contekan saya jatuh. Bintang tamu saya ya, narasumber saya di episode ke-9 ini teman saya, rekan saya di pelayanan di gereja, dan kami berdua merupakan alumni Isoman. Ya, kalau saya 4 hari pertama itu yang agak berat ya. Kemudian di hari kelima sampai seterusnya mulai ada perbaikan. Nah, kalau narasumber kita hari ini itu berbeda, teman-teman. Di hari-hari pertama beliau kejangkit COVID-19, dia itu sangat semangat. Tapi memasuki hari ke-8, 9, nanti sebentar kita konfirmasi ke beliau, itu mulai berat gitu ya. Dan suaminya juga sama positif COVID-19, dan kalau si Pak itu harus dilarikan di rumah sakit. Tapi puji Tuhan, kita bertiga hari ini udah negatif. Udah boleh kembali beraktivitas dengan sedia kala. Dan ya, kita akan berbagi cerita tentang pengalaman selama isoman, ya, pengalaman kita bertahan untuk sembuh, dan apa yang kita lakukan untuk bisa negatif COVID-19. Itu ada di episode ke-9 bersama dengan Ibu Ponti Aipasa. Selamat malam, Kak Ponti. Selamat malam, Kak Randi. Apa kabar? Puji syukur kita sekarang udah dalam keadaan sehat kembali dan sudah mulai beraktivitas. Puji Tuhan, Kak. Kak, kabar Pak Regi gimana kabarnya? Puji Tuhan, kemarin sudah keluar dari rumah sakit, jadi saat ini tinggal mengembalikan kekuatan lagi, karena kan waktu kemarin COVID itu kan sempat sangat terkuras ya, kita punya tenaga, lemes banget pokoknya efeknya. Tapi puji Tuhan sekarang udah di rumah, jadi sekarang tinggal kita perbaikan terus aja untuk gizi, bahkan untuk mulai juga berkegiatan supaya stamina kita bisa kembali normal gitu. Oke, luar biasa. Tapi Kak, sebelum lanjut, ini kayaknya ada permasalahan teknis, tapi kita nggak usah live meeting ya. Ini kayak tadi aja Kak, yang di awal-awal ya, yang di part 1 dibalikin dulu ke background, nanti di videoin lagi. Stop video dulu, nanti habis itu di videonya di open lagi gitu loh Kak. Iya. Oke. Oke, jadi nanti kalau misalkan ini kejadian lagi, solusinya ya kayak gini. Kak,
itu kemarin isoman ya, dan saya sih sebenarnya mengucapin selamat karena kita berdua ya malam hari ini itu udah wisuda doktor honoris causa Aku dari bilang iya sudah dong, kenal. dari Perkovitan, Universitas Covid, iya. Nah, kalau saya itu kan seingat saya nih itu dari tanggal 7 Juli kalau saya ya, karena memang ada kerjaan dan kontak langsung dengan pasien positif gitu, dan pulang-pulang saya mulai ngedrop gitu. Kalau Kak Ponti itu asal mulanya itu gimana nih bisa bisa terjangkit COVID-19? Jadi kan memang awal ceritanya adalah saya kan memang jadi satgas vaksin tuh. Awalnya untuk gereja, bahkan untuk PGI, untuk sinode juga kan dari bulan Maret 2021. Nah, jadi itu nggak berhenti-berhenti tuh Maret, April, Mei, Juni, di awal Juli, jadi tim kita dari Satgas itu diminta untuk mengerjakan vaksin untuk Partai Nasdem. Oke. Nah, jadi dari Kan awal sampai Juli sekarang ya Kak, yang Nasdem itu ya, masih bergulir masih sampai sekarang. berjalan dan sekarang udah masuk ke dosis kedua. Sampai Oke. nanti akhir Agustus ya. Jadi karena Juli itu udah mulai, bahkan saya bertugas itu benar-benar dari sampai Senin sampai Minggu. Jadi nggak ada istirahatnya. Ya, di situ saya rasa juga mungkin karena ada unsur kecapean juga mungkin ya. Jadi saya rasa imun saya sempat turun. Nah, waktu itu saya dinyatakan positif itu hari Rabu tanggal 13 Juli. Karena memang sebagai petugas Satgas vaksin, kita rutin setiap minggu itu kita di swab antigen ya. Jadi saat itu karena hari Selasanya kita sempat libur, jadi swab yang biasa hari Senin dimundurkan ke hari Rabu. Jadi saya tadinya kayak nggak rasa apa-apa gitu. Mungkin karena ya ngerasa harus bertanggung jawab ya, jadi tetap harus masuk. Ah udahlah, pokoknya kalau nggak enak badan sedikit, kan kita juga udah minum vitamin, kita pede aja gitu. Ya, ternyata di hari Rabu tanggal 13 Juli itu, begitu aku swab, semuanya negatif. Kok ke saya, tiba-tiba positif. Waduh, gitu kan. Jadi kita sayang gini, oke. Jadi aku mesti gimana? Aku harus pulang dong ya, gitu kan. Udah, jadi saat itu kan saya di drop sama suami, kemudian saya langsung telepon lagi, saya minta dijemput lagi gitu. Udah, jadi saat itu saya merasa saya nggak, sorry ya. Nggak apa-apa Kak. Saat itu jadi saya ngerasa tidak ada gejala apa-apa gitu loh. Jadi OTG ya? iya, mungkin ada sedikit demam, tapi yang itu tadi saya bilang, saya nggak terlalu rasain gitu, karena mungkin karena saya merasa, oh ya saya harus tanggung jawab, ya, saya harus masuk jadi petugas Satgas kan gitu ya. Udah, jadi begitu tanggal 13 itu, saya dijemput pulang, terus saya karena kita sebagai Satgas kan tentu kita punya relasi dengan dokter-dokter juga gitu ya. Jadi dan kebetulan juga dari gereja kita itu kan ada pos kesehatan kita ya. Jadi kita langsung konsul, saya infokan bahwa saya positif, jadi minta tolong untuk saya disupport obat tentunya, kan gitu. Obat apa nih? Nah, yang kita tahu kan saat ini juga kan nggak boleh kita mengkonsumsi obat secara sendiri gitu kan. Betul. Jadi udah saya langsung saat itu juga dikirim obat. Nah, pas saya langsung bilang bahwa bagaimana nih dokter dengan anggota keluarga yang lain, aku bilang gitu kan. Nanti mereka harus diperiksa hari ke-5. Jadi ternyata masa inkubasi virus itu di hari ke-5 di saat mungkin dalam satu rumah ada yang positif gitu. Oke, jadi saya pikir berarti 13 tambah 4, 5 hari lah gitu ya. Itu sekitar tanggal 17. Nah udah, jadi akhirnya saya langsung pindah kamar. Saya sendiri, benar-benar saya nggak keluar kamar dengan keadaan yang saya harapkan masih OTG terus tentunya. Nah, terus akhirnya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kok mulai suami saya info bahwa dia mulai flu. Waduh, oke. Saya langsung bilang, udahlah langsung aja swab semuanya satu rumah. Karena itu udah hari ke-4, ke-5 kan.
Udah, akhirnya mereka satu rumah itu, jadi kita berada anak-anak, ada suami, ada mertua juga, semuanya swab. Dari semuanya negatif kecuali suami. Jadi akhirnya setelah 3-4 hari saya pisah kamar, hari Sabtu itu karena suami positif, saya pindah-pindahan lagi kamar. Jadi saya satu kamar lagi dengan suami, dengan sama-sama sebagai pasien positif COVID-19. Jadi akhirnya udah kita di kamar aja itu berhari-hari, hari pertama, kedua, ketiga, jadi sampai hari Senin Selasa itu kita masih merasa seperti OTG walaupun flu tapi tidak terlalu terutama flu suami ya. Kalau saya karena saya udah minum obat terus, jadi saya untung nggak kena demam, saya nggak terlalu yang dibilang kan kadang badan nyeri-nyeri gitu ya. Enggak. Cuman memang lama-lama kok merasa saya punya nafas nggak sesak tapi pendek gitu. Karena setiap kita mau berjemur, saya harus naik tangga ke atas, aduh ngap banget gitu ya. Kok kayaknya aduh nggak kayak biasanya ini mah. Udah, tapi ya udah tetap kita jalanin. Sampai hari Selasa, Rabu, yang suami saya juga tadinya merasa kayaknya hanya flu biasa, malah dia bilang, waduh, kok saya juga jadi lemes. Nah, di situ mungkin psikis saya juga jadinya yang tadinya saya ngerasa udah mau baikan, saya jadi kepikiran juga gitu kan, walaupun akhirnya kita juga lakukan PCR. Jadi kita langsung juga secara kita lapor ke puskesmas setempat. Iya. Lapor ke puskesmas setempat, kemudian dari puskesmas kita dirujuk untuk lakukan PCR juga satu rumah. Jadi setelah kita lakukan PCR, saya langsung jadi masuk di daftarnya Kemenkes sebagai pasien positif, saya dengan suami. Di situ kita langsung disupport obat lagi dari puskesmas dan dipantau juga. Jadi udah akhirnya karena kita kok jadi walaupun kita sudah konsumsi obat, tapi yang namanya nafas itu jadi lebih pendek gitu memang, walaupun tidak sesek ya, sekali lagi tidak terlalu sesek lah, tapi setiap kita beraktivitas sedikit aja, mungkin jalan dari kamar ke kamar mandi atau melakukan apa gitu, cepet banget itu kayak hosa ya. Ngos-ngosan gitu ya. Iya betul. Nah udah akhirnya saya cek saturasi, pas suami saya bilang, lah mah turun itu saturasi, udah cepet. Nah untung di rumah itu kan karena ada mertua, dia selalu siap dengan oksigen. Jadi kita pinjam oksigennya untuk emergensi lah, kita pakai dulu gitu karena jadi saturasi itu sebenarnya saya turun nggak terlalu ke 94 lah ya, 94. Itu Kak Monik ketika saturasinya turun itu di hari keberapa? Kenapa? Mengalami hal-hal itu di hari keberapa Kak? Justru saya sudah di hari ke 7, 8 deh gitu. Mungkin juga saya rasa jadi gini, di momen hari kelima, yang mana satu rumah itu udah cek, kemudian ternyata suami itu positif, saya mulai tuh, jadi di hari Minggu, kan Rebo kejadian ya, sampai hari Minggunya, saya mulai di hari kelima itu, saya ngerasa sudah mulai hilang bau sama rasa. Jadi efeknya adalah otomatis saya ngerasa nafsu makan pun nggak ada. Nah, kenapa? That's why itu di grup kecil kita ya, itu kan di hari-hari pertama Kak Poni itu semangat gitu kan, kasih semangat buat saya gitu kan. Tiba-tiba makin ke sini, oh kok gak ada kabar lagi gitu loh. Jadi ternyata di hari ke-7, ke-5 itu saya mulai gak ada rasa, otomatis kita asupan makan saya kurang. Kemudian minum juga kurang, ditambah lagi juga suami dengan keadaan yang juga dia demam tinggi. Jadi mungkin sebenarnya akhirnya kita satu karena kurang asupan makan dan minum yang baik, kemudian psikis juga. Karena kan bagaimanapun kita kepikiran ya. Saya yang tadinya awal-awal bener, saya bangun pagi itu saya mandi, saya cuci baju, saya masih bisa beres-beres, nyapu segala macam. Tapi begitu hari ke-5, ke-6 yang saya rasakan udah nggak ada nafsu makan, tambah lagi jadi asupan makan dan minum ini ternyata penting sekali untuk orang COVID. Itu harus benar-benar dilawan gitu ya. Tapi karena ya saat itu kita udah bahkan jangankan mau makan minum, ngelihat aja udah males gitu ngelihat makanan.
Nah, Jadi pas itu hari yang nggak mau dirasakan di leher itu apa sih sampai mau makan aja kayak enek banget gitu. kayak hilang semuanya, nggak, tidak ada nafsu makan, tidak ada apa sih gitu makan kayaknya. Kan tahu dong ya, selama ini kan Kak Nah, Randi kan kan kita raja makan gitu kita kan. kan tukang makan ya, semua apa Iya, sih yang doyan gitu ya. Ini bisa hilang sama sekali. Dan kita kayaknya mungkin karena aku rasa juga karena hilang penciuman hingga hilang perasa itu ya, mungkin yang membuat virus ini nih memang jahat banget gitu kayaknya. ya Kok dan bisa, akhirnya kan kondisinya jadi lebih parah gitu ya. ya kritis. Jadi efek dari kurang asupan makan dan minum yang baik ini justru jadi getting worse untuk kita. Nah, yang parahnya adalah juga untuk Pak Regi yang usianya udah lanjut, tentu suami saya ya, itu jadinya karena dia ada komorbid, itu bahkan di hari beliau ke berapa ya, berarti di hari beliau ke 8, 9 deh gitu, itu Mm-mm. beliau pakai diare dan pakai muntah-muntah. Berarti Demam. Pak Regi sama kayak saya, Kak. Ya, tapi kan kalau Kak Randi kan di awal-awal kan, Iya, di hari ya karena pertama Kak Randi diare. setelah itu Kak Randi makan, minum, baik. Betul, betul, betul. Jadi kita justru di awal itu lumayan, di pertengahan yang kita justru karena mulai hilang rasa, saya terutama juga, kemudian Pak Regi juga awalnya semangat, kemudian kok dia bilang kok lama-lama aku lemes. Nah, saat itulah mulai memang kita benar-benar hilang rasa, hilang semangat. Aku rasa juga ada unsur psikis ya gitu loh. Jadi kayaknya dia ngelihat saya juga kok begini, saturasi juga udah turun, saya ngelihat Betul, suami juga kok begini. Jadi akhirnya kita sama sesi sakit dua-dua pasien ini kan nggak bisa saling support gitu kan. betul. Nah udah, jadi akhirnya karena beliau pakai buang-buang air, muntah, panas tinggi, jadi saya pun tidur nggak bisa tidur benar gitu, karena malam-malam, aduh dia masih panas, aduh harus minum. Nah sedangkan untuk minum aja rasanya kan udah males gitu. Nah yang saya takut adalah saat itu adalah, aduh nanti kalau dehidrasi bagaimana kan gitu. Nah kebetulan juga anak kita juga dipantau, jadi saya selalu ditanya, apakah mau dirujuk atau gimana kan gitu. Ya saya akhirnya putuskan sepakat dengan suami di tanggal 25 Juli. Jadi beliau, saya bilang, udah Pak, ini ya dirawat aja ya di rumah sakit biar lebih intensif, dan juga kan supaya untuk pengganti cairan, jadi mungkin diinfus biar lebih apa namanya, untungnya, dan tapi untungnya kita ini nggak terlalu sesek gitu Pak Randi. Cuman memang saturasi kita turun. Nah, sedangkan kan yang pedomannya kan dibilang bahwa jangan sampai saturasi itu turun di bawah 95 kan gitu ya. Ya, jadi dan untungnya kita dengan pihak tetangga kanan kiri juga disupport gitu. Jadi sampai aku udah siap dengan 2 oksigen satu-satu. Di saat saturasi turun kita langsung pakai oksigen juga gitu. Nah, pas tanggal 25 itu jadi langsung kita dirujuk, akhirnya dapat di rumah sakit khusus daerah Duren Sawit. Jadi Pak Regi dibawa, jadi karena beliau takutnya dehidrasi itu, walaupun puji Tuhan tidak sampai sesek gitu ya. Oh, ini, Jadi ini ini ceritanya luar biasa loh, Kak. Luar biasa karena gini loh. Saya kan tahu profil Kak Ponti dan keluarga gitu ya. Di rumah itu kan orang orang dewasa yang produktif hanya berdua ya, ya sama Kak betul. Regi dan Pak Regi dan Kak Ponti gitu loh. Ya, Dan saya nggak bisa bayangin di waktu itu gitu, ketika Pak Regi juga mungkin udah lemah karena udah nggak makan minum secara teratur gitu ya. Dan Kak betul. Ponti harus mengurus itu semua, padahal di masa-masa kita positif itu, Kak, itu kan untuk kita nyari rumah sakit, untuk kita mau nyari shelter gitu kan, itu kan susah susah banget gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, perjuangan Pak Regi bisa dapet di Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit itu ceritanya gimana? Ya, jadi gini, karena kita kan terus lakukan kontak juga dengan puskesmas, dokter di puskesmas, maupun ada petugas apa ya dari lingkungan kita di rumah kita ini kan ada kayak petugas yang memang membantu dari pihak kelurahan untuk memantau warganya gitu ya. Nah, jadi dari situ selalu mereka nanya, Mbak gimana? Bahkan pernah suatu kali di malam yang kita tuh benar-benar udah teler berdua, semua khawatir karena kita jangankan lihat handphone aja udah males. Jadi semua nyari kita, semuanya pengen tahu kabar kita seperti apa. Sampai katanya sempet
ya terakhir-terakhir baru saya tahu ada yang ketok-ketok pintu kamar pun kita nggak bisa bangun. Jadi mereka khawatir semua. Nah, sedangkan dengan apa namanya sampai kita bisa dapat rumah sakit itu, jadi memang kita sudah lakukan apa namanya komunikasi terus dengan dokter. Kemudian dokter bilang, oke, coba deh di support data-datanya. Jadi lewat WA aja kita semuanya. Saya support semua tentang Pak Regi. Jadi dari Kemenkes yang menyatakan bahwa positif PCR-nya, kemudian KTP, KK, semualah kita support data-datanya. Mereka masukkan. Oke, tunggu mau di mana rumah sakitnya. Jadi akhirnya saya dikirimin link untuk rumah sakit yang kosong gitu ya. Karena saya pikir kan lebih baik dekat rumah. Nah, saya kan kebetulan ada di Keramat Raya, Jakarta Pusat sini, daerah Cikini. Jadi saya pikir, udahlah saya di Rumah Sakit Keramat 128, karena saya cek ternyata ada 2 kamar. Tapi memang kan Keramat 128 itu kan rumah sakit swasta ya, jadi perlakuannya tentu lain gitu. Udah akhirnya dokter lagi proses itunya, semua data-datanya, cuman lama gitu. Jadi terus kemudian malah orang dari kelurahan yang selalu memantau kita juga, membantu, dia bilang gini, Kak, coba Kak telepon ke adiknya Pak Regi, dia bilang gitu kan. Oh, kenapa aku bilang gitu? Kalau nggak salah, temannya itu direktur di rumah sakit khusus daerah Duren Sawit. Karena kan itu rumah sakit negeri, dia bilang. Kalau yang di Keramat 128 memang terproses, cuman takutnya lama. Sedangkan takutnya kan Pak Regi dalam keadaan yang emergensi lah kalau kita mau bilang kan gitu ya. Iya. Udah, jadi akhirnya langsung saya telepon adiknya suami saya ini, Pak Regi. Namanya Pak Peter toh. Saya telepon, oke, coba deh saya telepon teman saya. Udah nggak lama, udah langsung aja bawa. Jadi puji Tuhan banget, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Pak Regi langsung udah saya siapin baju-bajunya semuanya, barang-barangnya, langsung beliau dibawa. Untungnya saya dengan petugas yang dari kelurahan juga siap membantu. Kemudian saya juga ada orang-orang yang maksudnya loyal sekali, puji Tuhan, pokoknya tidak ada yang kebetulan, semua Tuhan sediakan. Jadi langsung tanggal 25 Juli pagi itu Pak Regi langsung dibawa ke Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit. Kita pikir ini mana yang cepat aja, pokoknya dapat pertolongan pertama. Udah, jadi di sana langsung puji Tuhan prosedurnya cepat, langsung dapat kamar, langsung diinfus. Jadi tidak ada yang terlambat gitu untungnya, jadinya benar-benar memang sudah dalam kondisi dehidrasi dan saturasi turun. Tapi puji Tuhan, jadi hari Minggu beliau masuk, Senin, Selasa, Rabunya 3 hari lah. Di 2 hari itu pokoknya pakai oksigen dan diinfus. Tapi di hari Rabu oksigen sudah lepas karena saturasi sudah naik terus, bagus. Kemudian infus juga udah lepas karena cuma 3 hari lah Pak Regi diinfus karena udah kembali lah cairan. Kemudian dengan minum obat dan juga di ronsen di sana. Jadi saya lihatnya juga pelayanannya luar biasa. Di PCR kemudian habis itu di ronsen juga. Dan Pak Regi karena dia ada komorbid, terutama untuk darah tinggi dan diabetes, jadi dikontrol juga diabetesnya, darah tingginya, sehingga malah jadi lebih sehat gitu loh ya. Tapi memang kalau kondisi secara keseluruhan ya tubuh memang jadi kurusan gitu, karena kan pada saat genting yang di awal itu kan memang benar-benar asupan makan minum kita kurang, itu benar-benar menguras energi, benar-benar kita dibuat lemesnya minta ampun ya. Nah begitu di rumah sakit hari ke-3, ke-4 udah normal beliau, bahkan hari ke-6, 5, 6, 7 mulai bosan. Terus keluar rumah sakit kapan Kak? Keluar rumah sakit di hari kemarin ini, jadi hari Selasa. Jadi 8 hari ya Pak ya? 9 hari, 10 hari lah. 10 hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya betul, 10 hari. 10 hari ya? Itu pun di ronsen kembali, kemudian di PCR lagi udah negatif juga. Dan pas keluar juga dibekali obat semuanya. Dan puji Tuhan ya, kita terima kasih sama Presiden kita gitu bahwa benar-benar
nol. Saya mesti tidak ada yang mesti dibayar sama sekali. Luar biasa. By the way, Kak, sebelum lanjut nih, boleh di stop video lagi dan Oke. dibuka lagi gitu. Oke, kembali lagi orangnya. Setelah tadi sekian lama hanya audionya gitu ya. Tadi saya mau cut sebenarnya kan, cuman karena sayang kan momen dari Kak Ponti ngomong tuh kalau saya cut itu nggak bakalan ulang lagi, jadi ya udah deh nggak apa-apa. Lanjut Ya. aja. Kak, kalau saya ya itu beda. Kan Kak Ponti juga udah tahu ya ceritanya waktu kita share di kita saling share di grup gitu bahwa pas ini belum pertama kan antigen dulu ya. Sebelum di antigen gitu, ini memang ini udah positif gitu karena di tanggal 7 itu kontak langsung dengan pasien positif kan di San Diego Hills. Nah, pulang-pulang itu aduh kok nggak enak banget ya. Kayak batuk, flu, belum demam, tapi itu langsung dengan diare gitu loh, Kak. Nah, tapi ketika hari pertama itu saya langsung ada apa ya? Saya langsung bilang gini nih ke diri saya sendiri, ini saya harus kuat gitu loh karena di rumah ini itu saya cuma sendirian gitu kan. Jadi saya harus kuat, saya nggak boleh give up sama nih nggak enak badan gitu loh. Jadi walaupun nggak enak ya, jadi di hari pertama itu langsung ini nggak enak gitu loh. Kayak di leher tuh ada sesuatu yang gerak-gerak yang bikin nggak enak ya kan. Terus di hidung tuh ada kayak ada kayak yang nyumbat gitu. Nah saya di hari pertama itu udah penciuman tuh udah kayak berkurang gitu. Perasa juga udah mulai berkurang dan mau makan mau minum nggak enak. Tapi saya paksain Kak. Paksain harus makan harus minum, bayangin ya di hari pertama itu kan saya diare gitu loh. Nah, kalau nggak COVID ya, maksudnya kalau di keadaan normal dan saya diare, itu saya takut mau makan dan minum. Karena pasti kan kalau makan, minum itu intensitas ke toilet itu lebih tinggi gitu kan. Tapi saya nggak mikirin itu lagi gitu loh. Jadi nggak apa-apa deh, yang penting makan, minum. Kalau memang mau dikeluarin lagi, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan itu ya dari yang intensitasnya dari 1 jam sekali gitu. Tiba-tiba nih itu sampai yang 10 menit sekali loh saya ke WC. Tapi setelah itu saya minum lagi. Nah akhirnya puji Tuhan karena pola hidup saya seperti itu cuman sampai di hari keempat kelima dan setelah itu ya udah normal lagi. Dan itu ya yang tadi yang Kak Ponti bilang bahwa penanganan pemerintah untuk kita yang isoman ya, yang positif ini itu luar biasa. Seperti obat-obatan, saya juga ke salah satu puskesmas di Jakarta ya. Itu akhirnya obat-obatannya itu dikirim gitu kan, dikirim by ojek online gitu kan. Dan ya saya sih merasakan benar walaupun ada beberapa obat yang saya nggak habisin gitu loh Kak. Iya, sama saya juga. Iya, dan di hari keberapa ya itu ya yang Kak Ponti kirim salah satu obat herbal itu, sampai sekarang ya hanya obat herbal itu ya akhirnya saya minum gitu loh. Iya, tapi kalau sekarang apa yang saya rasakan itu ya udah kayak biasa aja gitu loh. Tapi di hari-hari pertama waktu dinyatakan udah negatif, itu capek loh Kak. Iya, betul. Capek. Nah itu Kak Ponti ngerasain hal yang sama? Kayak capek gitu? Bahkan sampai hari ini saya merasa belum kembali normal benar-benar ya. Jadi seperti kayak naik tangga, turun tangga itu untuk kita yang biasanya normal, kita tuh nggak terlalu ngos-ngosan gitu. Tapi sekarang ini kok cepet banget ya ngos-ngosan. Aduh, aku bilang gitu. Tapi aku setelah kita baca-baca juga kan dari referensi gitu ya. Oh ya, memang masa recovery-nya itu kan tidak tidak bisa langsung gitu ya. Jadi ada info bisa sampai 3 bulan loh Kak recovery-nya. Iya, bahkan ada, makanya kadang-kadang saya sedikit lawan juga gitu, harus saya lawan, tapi bisa ya kita ukur kemampuan kita juga, jangan terlalu juga dipaksakan tentunya, ya kan? Nah, jadi saat ini ya kita dalam taraf yang mencoba untuk terus beraktivitas, tapi juga ngukur
Dulu kan saya nggak pernah tidur siang gitu ya. Jadi sekarang ini kalau saya rasa, aduh, saya jadi kayak takut malam tidur terlalu malam. Karena kan di dalam referensi kan bilang bahwa tidur harus 7 jam. Nah, mungkin Kak Randi juga lakukan hal yang sama seperti saya. Kita kalau kerjaan-kerjaan belum beres atau ini masih harus begini begitu, pasti tidur nggak bisa di atas sebelum jam 10, jam 11 kan. Paling tidak kan kita harus beresin dulu, oh ya ada apa lagi. Nah, sekarang ini jadi kayak diajarkan untuk hidup lebih teratur gitu. Terus kadang-kadang kalau sampai saya ngerasa, aduh kok nggak bisa tidur ya, itu terus kurang. Besok berarti kalau sampai nggak ngapa-ngapain, aku usahakan bisa tidur siang, paling tidak untuk ngembaliin stamina lagi gitu loh. Kalau saya sekarang beda, Kak. Jadi pola tidur ini nih agak kacau gitu loh. Karena ya sekarang kita juga kan di Jakarta lagi PPKM ya, maksudnya kerjaan juga banyak yang ke pending gitu kan. Kalau saya juga di event organizer ya ada beberapa kegiatan ya yang nggak tahu nih kejelasan kedepannya ini mau seperti apa, nggak ngerti lagi nih dengan PPKM yang terus diperpanjang kan sama pemerintah gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya di rumah aja gitu. Nah justru pola tidur saya ini yang kacau balau gitu loh Kak. Iya kadang saya tiap hari ini tidur siang gitu loh. Jadi sekarang kalau memang siang capek gitu, tidur deh gitu kan. Bangun tidur siang itu jadi fresh gitu. Nah, tapi karena siang tidur kan sebelumnya nggak pernah tidur siang gitu kan. Tidur siang nih, kadang jam 2, setengah 3 itu masih melek loh. Dan tiap hari gitu, karena tidur malam udah kacau gitu kan. Jadi kan mau nggak mau siang harus tidur siang gitu loh. Dan polanya ya udah begitu-begitu aja nih selama PPKM gitu kan, selesai dari isolasi mandiri. Tapi apa namanya ya udahlah kalau memang pola tidurnya memang udah kacau seperti itu, menurut saya nggak apa-apa. Yang saya pikirkan sekarang yang penting saya tetap happy gitu kan. Imunitas ini tetap terjaga karena dengar-dengar Kak, walaupun kita udah doktor honoris causa lulus gitu kan, tapi katanya bisa kejangkit lagi ya si varian Delta ini ya. Setahu saya kayak beberapa waktu lalu tante saya itu bahkan malah udah kena yang kedua. Pas sebelum saya kena, beliau udah kena yang kedua. Saya juga heran gitu. Jadi yang pertama dan beliau kan udah ada komorbid juga gitu ya. Jadi yang pertama dia masuk rumah sakit, sembuh, kemudian berapa bulan kemudian ya, Desember 2020 dia kena yang pertama, berarti Juni dia kena yang kedua. Tapi menurut informasi, waktu dia kena yang kedua ini cepet banget negatifnya. Jadi kayaknya saya rasa ini teorinya, yang kita kan bukan dokter ya, tapi paling tidak mungkin pada saat dia kena yang kedua itu kondisi memang sedang imunnya turun. Tapi paling tidak di dalam tubuhnya sudah ada barikade gitu ya, dari waktu dia sakit yang pertama tentunya kan gitu ya. Dan jadi akhirnya yang lain itu kita kan minimal paling enggak 10 plus 4 hari ya untuk menurut informasi bahwa kita punya virus itu udah mati kan gitu kan ya. Info yang saya terima di hari ke-10 gitu kan, di hari ke-10 kita positif, itu sebenarnya virus ini udah nggak menjangkit orang lain gitu kan. Dan kita recovery untuk yang benar-benar negatif katanya itu butuh waktu 4 hari. Ya. Nah, jadi kalau yang tante saya ini bahkan di hari ke-7 ke-8 udah langsung negatif. Iya. Ya saya rasa itu mungkin dan tidak separah yang pertama justru. Walaupun beliau jadi nggak sempat juga divaksin karena kan waktu dia positif Desember harusnya kan setelah 3 bulan dia sudah bisa divaksin. Nah dia nggak lakukan vaksin, dia kena lagi di bulan Juni ini kemarin gitu. Tapi sekarang udah divaksin kan? Ya belum dong, kan udah kena lagi di bulan Juni. Oh ya, harus nunggu ya kalau mau divaksin. Kan 3 bulan ya, iya. Iya. Nah, setuju nggak sih kalau vaksin ini itu bisa, setidaknya bisa mengurangi gejala, kalaupun memang akhirnya positif ya, tapi setidaknya bisa mengurangi gejala yang dirasakan oleh orang yang terkena COVID-19 ini. Ya, kalau seperti yang kita baca di referensi sih seperti itu, bahwa orang yang terjangkit COVID-19 ini
dengan orang yang sudah divaksin dengan orang yang belum divaksin itu berbeda efeknya. Untuk orang yang sudah divaksin, menurut informasi kan bahwa tidak terlalu berefek, dalam arti ya lebih mudah recovery gitu ya. Saya secara teori ya benar juga, karena kan sesuatu yang dimasukkan ke tubuh kita dalam vaksin itu kan juga tentunya untuk menjaga imun kita juga kan, gitu loh. Betul. Ada satu artikel ya yang saya baca itu statement dari Menteri Kesehatan itu dia menyatakan bahwa ternyata angka yang membludak sekarang ini yang banyak banget itu sebagian besar yang positif ternyata ini yang nggak divaksin gitu loh Kak, yang belum divaksin gitu kan. Dan kalau mengenai vaksin ya saya juga udah divaksin itu sekitar bulan vaksin kedua tuh awal April ya. Mei ya. April Mei kan kalau di Pasca kan? Ya. Iya, yang di Sinode. Nah, saya terakhir tuh bulan April itu masih Sinovac ya. Iya, Sinovac. Sampai sekarang masih Sinovac mau kita layanin. Yang untuk Partai Nasdem juga Sinovac. Sempat kita kemarin ada yang pakai AZ. AZ itu AstraZeneca. Iya. Tapi kemudian nggak tahu pemerintah mungkin stok Sinovacnya ada masih banyak, akhirnya kembali ke Sinovac kita kemarin. Yang untuk Nasdem ya, yang untuk Nasdem itu kan kebetulan kita buat di 5 wilayah di Jakarta, bahkan ada yang di Jawa Barat, dan juga ada yang sekarang vaksin keliling. Karena kan kita mendukung tuh programnya pemerintah, bahwa tadinya kan 1 juta vaksin ya 1 hari. Sekarang kalau nggak salah jadi 5 juta vaksin. Waduh, berat juga ya. Kayak kejar target gitu ya, tapi ya ini kebaikan sama gitu loh. Saya ngerasain loh Kak, waktu kemarin harus isoman itu ya mungkin juga saya di hari ke-5 itu jadi OTG gitu, selain karena saya makan, saya minum gitu kan. Saya semangat untuk sembuh, tapi saya yakin juga itu karena ya si Sinovac itu gitu kan, yang disuntikkan bulan April kemarin ya itu ya berpengaruh gitu loh. Iya. Jadi memang kan juga kalau kita mau bicara bahwa loh udah divaksin kan banyak ya pertanyaan, udah divaksin kok bisa positif kan gitu juga ya. Nah, padahal yang kita juga tahu kan variannya COVID ini kan macam-macam ya berkembangnya, ya ada yang namanya inilah itulah. Nah, terus menurut informasi juga bahwa vaksin yang kita terima itu memang tidak bisa benar-benar, maksudnya kita tidak akan terkena gitu. Tapi paling tidak akan mengurangi gejalanya, kan seperti itu ya informasi yang kita dapat ya. Terus kemudian kenapa sih kok varian yang Delta ini kan termasuk varian yang memang agak berat gitu dibanding yang varian yang sebelumnya, ya kan? Jadi yang kita baca adalah memang gejala yang dialami oleh yang terkena varian Delta ini macam-macam gitu. Bahkan ada yang demam, tubuhnya sampai nyeri, sampai pusing, sampai muntah, diare seperti yang suami saya alami maupun Kak Randi alami juga gitu ya. Nah, sedangkan di varian yang awal tuh kan nggak sampai seperti itu. Betul. Nah, dan lebih mematikan yang varian Delta ini. Gitu. Iya, nah bahkan kan juga tadinya kan sepertinya di circle kita itu kayaknya kan kita nggak dulu ya, yang kena tuh masih kita nggak kenal, orang-orang yang jauh, orang-orang yang mungkin nggak tahulah di mana gitu ya, di pasar atau apa. Nah, mulai Delta ini saya mulai memang makin ngedeket gitu, circle-nya makin ada di lingkungan kita. Jadi kebetulan di lingkungan rumah saya sini aja tuh udah ada berapa rumah, klaster rumah tangga jadinya. Satu rumah kena gitu. Jadi saya rasa juga berarti untuk yang paling harus kita jaga adalah imun tubuh kita. Betul. Dan kalau di flashback lagi ya pengalaman kita selama ini, pengalaman Kak Honti juga, bahwa ternyata si virus corona COVID-19 ini itu menyerang mental kita loh Kak sebenarnya. Betul. Jadi ketika ada cycle kita yang mungkin terpapar, apalagi dia sampai meninggal ya, dan keadaan kita juga yang kita mau makan nggak enak, mau minum nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak, akhirnya itu yang membuat ya makin parah gitu loh.
Iya, betul, betul, Iya betul. kan? Iya, karena itu sangat mempengaruhi ya mental, pikiran kita, ya kan namanya udah kondisi fisik lemah, kemudian kita ditambahin juga kadang-kadang hal-hal yang tambah jadi bahan pikiran kan gitu ya. Memang sih teorinya kan, ayo lihat ini nonton yang lucu-lucu, nonton yang bagus-bagus gitu. Ya teorinya memang seperti itu, tapi secara apa namanya Tuduhnya ini itu prakteknya, memang susah gitu ya. Mau mengerjakan itu susah gitu loh. betul. Saya awalnya bener-bener kayak gini, kayak nggak ada kekuatan loh, bener yang udah nggak mungkin deh saya lakukan itu gitu. Bahkan tadi aja baru aja sharing sama suami juga sampai bilang gini, aduh udah deh ini waktunya gue mati katanya gitu masa. Jadi karena ya apa ya sesuatu yang kita kan belum pernah rasakan sehebat ini gitu kayaknya. Kok Betul. kayak gini gitu. Jadi kebetulan saya dengan suami juga kan puji Tuhan so far secara kesehatan kan selama ini ya mungkin Kak Randy juga tahu lah kita seperti apa aktivitasnya, kemudian kegiatannya juga. Jadi sesakit-sakitnya tuh paling banter flu itu pun kan jarang kita kan gitu ya. Ya flu paling banter cuman pilek batuk itu juga mungkin 2-3 hari udah selesai kan gitu. Kembali lagi. Ini kan sesuatu yang lama loh untuk 10 sampai 14 Iya, hari. betul Kak. Itu kita bukan orang yang terbiasa nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kayaknya aduh bener-bener jadi sekarang ini kayak harus restart dari semuanya juga untuk Betul. Tapi di balik semuanya ini ya apa yang kita alami gitu Kak, saya ya juga melihat ini ada sisi positif. Jadi ibarat mobil, ini tadi kan udah disinggung sama Kak Ponti, bahwa ya Pak Regi juga ada penyakit bawaan, ada apa namanya, ada darah tinggi, ada diabetes, tapi juga ketika masuk di rumah sakit kan itu semua dikontrol sama dokter dan sekarang jadi lebih sehat lagi. Kak iya Ponti juga betul seperti itu dan saya juga ya seperti itu Kak merasakan bahwa setelah isoman ini jadi lebih dari yang sebelumnya jadi kurang tidur gitu kan karena ya iya kerjaan gitu tapi setelah kita isoman ya kita bisa cukup istirahat ya lebih menikmati hidup lah gitu loh ada banyak waktu sendiri gitu kan me time-nya itu ada banyak sampai bisa memahami diri sendiri ini iya seperti apa ke depan jadi eh, walaupun ada sesuatu yang nggak enak tapi ketika kita melihatnya itu dalam pandangan yang positif gitu kan itu ya oke-oke aja dan bisa melewatinya dengan baik. betul. Kak, kira-kira Life kalau must go ada on. teman-teman iya dong kayak lagu ya Iya, iya betul. Tapi ya, maksudnya hikmahnya adalah ya kita iya satu dia hal mau yang tanya itu satu hal yang saya ini banget ya bahwa saya merasa bahwa we are nothing gitu loh. Kata Tuhan kalau sudah Tuhan gitu kita mau bikin apa? Kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Itu yang saya rasakan. iya betul 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 tapi ketika hari ini ya kita boleh negatif kira-kira hal-hal apa yang akan Kak Ponti sampaikan kepada teman-teman kita yang mungkin sekarang masih berjuang sambil dia menyaksikan video ini? Dia berjuang untuk sembuh, yang saat ini dia lagi isoman di rumah ataupun dia lagi di rumah sakit tapi masih bela-belain tuh nonton YouTube gitu loh. Iya, untuk teman-teman kita yang saat ini masih terpapar dan tentunya sudah juga ditangani mungkin dengan baik maupun baik dia di isoman di rumah dengan minum obat-obat, vitamin, makanan dan minuman yang bergizi, kemudian ataupun di rumah sakit yang sudah ditangani oleh ahli medis semuanya dengan obat-obatan dan peralatan-peralatan. Ya, saya cuma berpesan satu, tetap sandarkan kuasa Tuhan atas kita, jangan pernah lupa gitu, tetap berdoa pokoknya Masih mohon ada harapan. ya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Satu, yang kedua ya tentunya itu tadi seperti yang Kak Randy bilang, lawan, makan pokoknya, minum pokoknya sebanyak-banyaknya. Bila perlu maksudnya gimana dah caranya usahakan makan minum karena bagaimanapun yang kita perlukan secara fisik adalah asupan makanan dan minuman. Karena itu untuk mengembalikan kekuatan kita,
dan kemudian ya tetap prokes tentunya ya, karena kan mau kita di rumah maupun di rumah sakit itu tetap harus kita lakukan karena kita nggak tahu kan katanya virus ini kecil sekali, aduh Tuhan gitu ya, dan jangan sampai kita juga berusaha untuk tidak nularin yang lain karena kan kasihan gitu ya. Jadi pesan saya ya itu aja, semangat pokoknya, semangat bahwa badai pasti berlalu. Pokoknya tenang-tenang deh 10 hari deh. Tenang-tenang 10 hari, bener-bener dari diri sendiri gitu, kayak self development. Jadi untuk kita bangun diri kita sendiri harus semangat, harus makan, harus minum walaupun nggak ada rasanya. Tapi kalau dari saya ya Kak, karena banyak juga nih saudara-saudara kita, teman-teman kita, temannya teman kita yang sempat kita dengar informasinya bahwa banyak banget mereka yang saat ini masih juga nggak mau terima vaksin gitu loh. Mungkin kita di Jakarta sebagian besar udah terbuka, tapi bagi mereka yang masih ada di daerah gitu kan, masih ada di pelosok gitu, yang tinggal jauh dari pusat informasi gitu, masih belum tahu apa manfaat dari vaksin, apa sih alasan sehingga pemerintah mewajibkan semua untuk vaksin gitu. Nah, mereka masih belum mau. Nah, saya berharap agar supaya ayolah terbuka hatinya untuk menerima vaksin ini, bahwa pemerintah tuh nggak mungkin mau mencelakakan kita, bener kan Kak? Pemerintah tuh selalu memprogramkan untuk kebaikan kita gitu loh. Jadi ayolah ikutin, ini virus ini ada gitu. Virus ini udah banyak makan korban, udah ratusan ribu jiwa melayang gitu gara-gara COVID-19. Dan harapan kita satu-satunya untuk menekan penyebaran COVID-19 yaitu ya dengan vaksin, tapi juga kita harus ngikutin protokol kesehatan yang ada. Itu dua aja, vaksin dan prokes, protokol kesehatan. Jangan berkerumun ya. Ini varian Delta ini sangat ganas. Kita berdua, saya dan Kak Ponti, udah mengalaminya. Dan satu pengharapan juga buat kalian yang nonton video ini, kalau saya bisa, Kak Ponti juga bisa sembuh, Pak Regi juga bisa sembuh, hari ini boleh berkumpul bersama dengan keluarga di rumah. Saya yakin kalian semua yang menyaksikan video ini, kalian semua pasti bisa. Betul. Harus kuat, dan semangat. Ya, COVID ini bukanlah akhir hidup kalian ya. Kalau Tuhan belum menjadwalkan Anda untuk berpulang, ya nggak akan berpulang gitu. Tapi self imun itu diri kita harus dibangun, bahwa kita harus menanamkan hal-hal yang baik gitu, kita harus bersemangat, dan ingat, ikut apa kata tim kesehatan, ikut apa kata dokter dan perawat. Jadi kalau mereka bilang makan, minum, istirahat, ikutin, harus lawan itu ya, agar supaya kita bisa lepas dari pandemi ini dan kehidupan kita berangsur-angsur bisa kembali seperti normal kemarin-kemarin sebelum COVID-19 ada di Indonesia bahkan dunia. Itu harapan kita ya Kak. Yes, amin. Salam buat Pak Regi, salam buat Lung, salam buat Opa juga dan semua yang ada di rumah. Jaga kesehatan ya, karena kan tadi COVID ini bisa kembali lagi, walaupun ketika dia datang imunitas kita mungkin udah terbentuk, mungkin udah nggak separah seperti sebelumnya gitu kan, tapi harus jaga kesehatan supaya COVID ini nggak balik-balik lagi ya. Usaha S2 lah ya kita ya, S1 udah cukup lulus. Enggak dong, enggak S1, S2 kan udah doktor honoris causa. Oh iya. Udah paling tinggi. Oke, Kak Ponti, makasih untuk ceritanya ya. Oke, makasih, bye.